Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa LNG TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Hermi Syafruddin di Dialog Spesial. Malam hari ini kita akan mengulas salah satu tema, yakni tentang upaya penanggulangan DBD. Nah, untuk itu kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan para narasumber kita malam hari ini. Yang pertama kita kenalan dulu sama Dr. Ibnu Nugroho dari Puskesmas Bontang Utara 1. Benar, Dok? Ya, betul. Dipanggil Mas Ludi boleh? Boleh. Biar kelihatan akrab gitu ya. Mas Ibnu, Mas Ludi bebas. Bebas, oke, baiklah. Di sebelahnya adalah Mas Alba Nasirun Aharis, SKM. Beliau adalah penyuluh kesehatan masyarakat dari Puskesmas Bontang Selatan 1. Benar ya, Pak? Ya. Bagaimana Mas Al? Iya. Kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di sebelahnya lagi, ini terlihat lebih menguasai ilmu lebih banyak, tapi nggak kalah awet mudanya, adalah Mas Purbaya SKM. Ini adalah Surveillance Puskesmas Bontang Selatan 1. Benar? Ya, benar. Benar. Mas Bayam, bagaimana malam hari ini? Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, kita sekarang berbicara tentang upaya penanggulangan DBD. Nah, ini mungkin penonton LNG TV di rumah, ada adik-adik yang mungkin masih belum mengerti apa sih itu DBD. Sekarang kita tanya sama Dr. Ludi. Dr. Ludi, sebenarnya DBD itu apa sih? DBD ya? Iya, DBD. Ya, jadi DBD itu apa? Kalau DBD itu adalah penyakit menular yang disebabkan virus dengue namanya ya, yang disebarkan atau ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Apa itu nama nyamuknya Aedes aegypti ya? Nama nyamuknya Aedes aegypti gitu. Terus nanti biasanya mungkin udah pada tahu ya kalau nyamuknya itu hitam putih. Oh, ya, belang-belang gitu ya, belang-belang kayak gitu ya. Kalau apa yang disebut DBD, saya kira itu aja. Itu aja ya, untuk lebih mudahnya ya sebenarnya. Nah, apa saja sih gejala DBD? Biar kita tuh bisa tahu, oh ini ternyata DBD nih. Oh iya. Jadi kalau DBD ini beda sama demam lainnya. Misalnya ada penyakit demam tifoid ya, atau tipes. Habis itu ada juga demam karena hal lainnya. Misalnya batuk, pilek dan lain sebagainya juga bisa menyebabkan demam. Cuman kalau demam berdarah ini gejalanya adalah demam tinggi yang mendadak gitu. Mendadak. Jadi selama 2 sampai 7 hari. Jadi misalnya bisa anak kita atau kita sendiri atau teman kita orang dewasa itu paginya misalnya dia main bola atau olahraga biasa aja. Habis itu siangnya tiba-tiba dia demam tinggi. Oh, langsung tinggi gitu ya? Iya. Habis itu misalnya 39 derajat atau 40 derajat Celcius. Makanya setiap paling enggak di satu rumah itu ada 1 termometer. Harusnya ya. Jadi supaya bisa ketahuan demamnya ini tinggi atau enggak, beda enggak sama demam yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya tipes kan demamnya awal-awalnya sumber-sumber. Oke. Jadi hangat-hangat lah ya. Betul. Terus beda dia kalau demam berdarah ini demamnya biasanya habis minum paracetamol atau obat penurun panas, itu nggak lama nanti dia demam lagi. Gitu. Jadi agak bandel nih demamnya ya. Gitu. Habis itu ada nyeri sendi. Biasanya di seluruh sendi lutut, sendi tangan, semuanya bisa. Terus ada lagi yang khas di belakang bola mata, di belakang bola mata. Oke. Habis itu kalau demam berdarah ada juga bisa didapatkan adanya bintik-bintik merah atau ruam merah. Paling sering itu ada di tangan, ada di kaki. Cuman beberapa kali kasus itu saya dapat bahkan ada yang di ketiak. Itu kan nggak kelihatan ya. Jadi lebih sulit ya. Gitu. Makanya harus lebih jeli juga. Oh, lebih jeli juga berarti. Tadi dokter mengatakan ada yang di belakang mata, bola mata itu ya. Maksudnya apa yang kita rasakan? Apakah berat, sakit, perih atau seperti apa? Rasanya itu lebih ke pegal. Oh, pegal. Kayak maunya tuh tutup mata aja gitu atau seperti apa? Jadi dari yang udah pasien-pasien DBD yang saya tanyakan, itu rasanya itu sensasinya tuh pegal di belakang bola mata. Misalnya dia kadang
ngelirik gitu ke kanan ke kiri itu rasanya lebih pegel gitu. Agak berat gitu ya mungkin agak Dok, berat ya. gitu rasanya. Oke, Terus itu- bisa kayak dipukulin. Jadi rasanya itu nyeri-nyeri sendinya itu sampai kayak bilang kayak dipukulin Dok gitu. Gitu ya. Berarti agak susah nih sama orang yang belum pernah dipukulin nih. Oke, baiklah. Tadi dokter juga mengatakan bahwa ada timbul bintik-bintik ya. Kalau misalnya timbul bintik-bintik itu kita tahu dari kalau misalnya bintik-bintik demam berdarah nih curiga. Tapi saya pernah gitu kan sakit demam terus berobat ke dokter umum. Bintik-bintiknya itu sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi karena memang demamnya agak lama dia curiga. Akhirnya pakai alat tensi, lalu itu agak lama. Itu maksudnya untuk apa sih dok? Oke. Jadi bintik merah itu kan bukan cuma demam berdarah ya sebenarnya ya. Oh gitu. Jadi makanya kita harus membedakan. Caranya itu namanya pemeriksaan tes rampelit namanya. Oh, rampelit. Nah itu adalah menggunakan tensimeter, ya kan? Jadi tapi dia tidak terlalu kencang lah, agak sedang-sedang lah. Sedang-sedang ya, kayak bukan mengukur tensi biasa gitu ya. Untuk mencoba membendung itu. Nanti kalau misalnya setelah ditunggu sekitar 5 menit, itu ternyata merah-merahnya semakin banyak. Biasanya di bagian sini ya, lipatan di sini. Nah itu semakin banyak, nah itu nanti tandanya positif gitu, demam berdarah ini. Gitu. Oh itu berarti tindak lanjutnya ketika hal itu benar-benar ini memang harus seperti apa? Langsung diberi obat kah atau ada tindak lanjutnya seperti apa? Oke, jadi tadi sudah ada gejalanya, sekarang mungkin kita bahas ke pemeriksaan fisiknya mungkin ya sama laboratoriumnya ya. Oke. Jadi tes rampelit tadi menandakan bahwa setelah ini demam sekian hari, kira-kira DBD, kemudian di tes rampelit ternyata positif. Oh ya berarti ini DBD. Kemudian bisa kita lakukan cek darah atau cek lab. Darah. Oke. Nah, cek lab ini dilakukan di hari ketiga demam. Nanti apa yang berubah adalah trombositnya. Trombositnya turun di bawah 150.000. 150.000. Jadi standarnya itu trombosit untuk orang dewasa atau anak-anak atau sama saja? Sama saja. Oh sama ya, 150.000 tuh ya? Iya, 150.000. Nah kalau misalnya trombositnya turun, kemudian yang terjadi selain trombositnya turun itu adalah darahnya mengental. Kalau pada demam berdarah. Jadi seperti misalnya pembuluh darah kita itu ibaratkannya ember, gitu ya. Nah, ketika demam berdarah ini banyak bolong-bolongnya itu nanti embernya. Oh, embernya bolong. Jadi cairannya keluar semua, gitu. Jadi sisa yang di dalamnya ibaratnya saripati gitu ya. Jadi gitu ya? Jadinya lebih kental. Nah makanya selalu dibilang kalau demam berdarah harus banyak minum, kayak gitu. Soalnya sampai sekarang belum ada obat yang bisa menutup tambalan si ember itu. Atau pembuluh darah kita itu belum ada obat yang bisa menutup kebocoran itu. Langsung meng-cover semua itu ya. Jadi satu-satunya cara cuman minum banyak aja. Minum banyak aja, harus minum banyak. Berarti itu alasan kenapa pasien DBD harus minum lebih banyak ya dok ya? Iya betul. Oke baiklah, mungkin saya bisa beralih ke Mas Aal. Mas Aal, ini kalau saya lihat, saya beberapa kali melewati jalan-jalan umum di Kota Bontang sudah mulai banyak ajakan atau himbauan berupa poster ataupun baleho untuk waspada tentang DBD. Pertanyaan saya, kenapa sih memangnya kasus DBD ini jadi terkuak gitu? Ada apa sebenarnya? Jadi sebenarnya kasus DBD ini termasuk tinggi di Bontang. Jadi oleh karena itu setiap tahun pasti selalu kasusnya sangat banyak. Bukan cuma di wilayah kerjanya kami saja, tapi termasuk sekota Bontang. Bahkan saya dengar ini sudah 2 tahun berturut-turut kita pogging sekota Bontang. Nah, kenapa kasusnya bisa sangat tinggi di sini? Karena kita masih kurang peduli pada lingkungan. Contohnya masih sering kita temui banyak sampah-sampah plastik yang bisa menampung air. Nah, nyamuk DBD ini senang sekali dia berkembang biak di genangan-genangan air yang bersih. Termasuk juga misalnya jika bak mandi, drum dan lain-lainnya itu yang bisa menampung air itu tidak kita kuras dan kita bersihkan.
Jadi kalau dia kita biarkan saja lebih dari 1 minggu, dia akan berkembang biak jentiknya itu. Oh, oke. Boleh nggak sih dikasih tahu maksudnya nyamuk ini butuh proses berapa lama mulai dari jentik jadi dewasa, terus yang berbahaya itu apakah nyamuk yang dewasanya atau cara penurunannya seperti apa sih, Mas Al? Oke, jadi dia masa berkembang biaknya itu sangat singkat. Jadi nyamuk DBD ini sekali bertelur dia bisa ratusan. Ya. Wow. Jadi sebetulnya nyamuk yang menularkan DBD itu kan nyamuk yang dewasanya ya. Tapi masyarakat sering salah pemahaman, salah persepsi. Mereka sering menganggap bahwa pogging itulah yang bisa menyelesaikan kasus DBD ini. Iya, betul. Sedangkan yang paling tepat untuk memberantas atau mencegah penyebaran kasus DBD ini secara luas adalah kita melalui 4M+ ini tadi. 4M+. Sama pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kalau kita pogging yang mati hanya nyamuk dewasanya, jentiknya nggak mati. Padahal itu bibitnya lebih berbahaya lagi ya? Iya, padahal jentiknya itu yang jumlahnya lebih banyak. Nyamuk dewasanya juga kalau kita pogging juga, atau misalnya tuh di dalam rumah kita semprot pakai obat nyamuk, yang mati hanya yang dewasa. Betul. Yang jentik-jentiknya enggak. Oh, oke. Ini saya pernah dengar ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau misalnya mau 4M+ itu sebenarnya harus semua warga, karena nyamuk itu kadang-kadang rumah A yang punya penampungan nggak benar caranya, tapi yang sakit orang lain. Berarti nyamuk ini bisa terbang, itu ada radius meternya atau bagaimana? Iya, betul. Jadi nyamuknya DBD ini bisa terbang dari satu rumah ke rumah yang lain. Radiusnya mungkin sekitar, kalau nggak salah, sekitar 100 meter. 100 meter ya? Wah. Jadi memang diperlu 4M+ ini memang harus dilakukan semua warga di rumah, di kemudian di lingkungan masing-masing juga perlu diterapkan. Oke. Terus kan banyak yang bilang, saya tidak tahu apakah ini berlaku untuk nyamuk Aedes aegypti atau seluruh nyamuk. Kan kadang-kadang kita suka gantung pakaian yang setelah kita pakai nih, kita berpikirnya masih bersih nih, masih bisa dipakai lagi selanjutnya. Jadi kita tuh kadang suka gantung sembarangan. Terus ada yang lain, jangan digantung dong gitu. Soalnya katanya nyamuk suka sama baju yang telah kita pakai. Itu kenapa sih kok bisa mereka nyamuk itu suka sama baju-baju tersebut? Oke, jadi nyamuk Aedes aegypti ini dia senangnya berada di dalam ruangan. Nah, jadi sebenarnya nyamuk penyebab DBD ini ada 2 jenis, Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Aedes albopictus itu senangnya dia berada di luar ruangan. Jadi tapi sebagian besar kasus di Indonesia itu penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti yang senang dalam ruangan. Jadi sebenarnya kalau kita menjemur pakaian, misal pakaian kita dalam keadaan berkeringat atau bekas cucian, selesai cucian kemudian kita jemur di dalam rumah atau di belakang rumah di tempat yang teduh, nah nyamuknya senang hinggap di situ. Berarti maksudnya cucian yang bersih pun yang belum terkena sama keringat tubuh kita sendiri itu juga bisa mereka? Karena dia pagi, siklus menggigitnya itu kan aktifnya nyamuknya itu pagi dan sore hari. Pagi dan sore ya. Jadi siang dia senang mencari tempat yang teduh untuk dia istirahat, hinggap. Aduh, ini kita benar-benar peneliti. Jadi dia nggak selalu aktif terus nyamuknya. Baiklah. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mas Pur nih. Mas Pur, itu kan Mas Al sudah memberitahukan, bahkan udah memberitahu informasi tentang nyamuk Aedes aegypti tersebut. Saya ingin bertanya tentang, ada nggak sih penyelidikan tentang DBD tersebut, atau mungkin istilahnya apa kalau misalnya di kesehatan? Ya, jadi gini, kalau untuk semua penyakit menular yang potensial KLB maupun wabah itu kita lakukan namanya penyelidikan epidemiologi namanya. Epidemiologi, Jadi bukan hanya DBD saja ya, tapi semua penyakit menular yang berpotensial KLB maupun wabah itu kita lakukan penyelidikan 1 kali 24 jam. Nah itu instruksi memang dari pusat. Nah khusus untuk DBD ini ya, karena memang
apa namanya kasusnya setiap tahun ada ya di Kota Bontang ini. Kita tentunya fokusnya juga ke DBD. Jadi penyelidikan epidemiologi DBD itu sendiri, yang namanya penyelidikan berarti suatu upaya investigasi gitu ya. Maksudnya kita berupaya untuk mencari kira-kira bagaimana sih DBD ini bisa meningkat, bagaimana DBD ini bisa menyebar di satu wilayah RT misalkan ya. Jadi penyelidikan epidemiologi itu sendiri adalah suatu upaya untuk mengumpulkan data dan fakta. Betul. Ya dalam rangka untuk melanjutkan di apa namanya analisis untuk apa namanya program yang ada di puskesmas misalkan. Nah, misalkan kalau kita sudah melakukan penyelidikan epidemiologi, kita sudah dapat datanya ya melalui instrumen-instrumen yang kita punya ya, ada form penyelidikan epidemiologi. Ya, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa penyebaran DBD ini awalnya dari sini, kemudian menyebar ke sini. Berarti mencari masalahnya dulu ya? Iya, kita cari dulu akar masalahnya, kita cari dulu riwayat penyakitnya ya. Misalkan si anak ini ya atau orang ini dia riwayat perjalanannya dari mana ya. Kemudian apakah pernah keluar kota ya sebelum sakit, kemudian ada riwayat penyakit apa ya. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan pada saat penyelidikan epidemiologi untuk kasus sendiri. Sedangkan untuk lingkungannya kita juga lakukan intervensi ya, misalkan untuk apa namanya pemeriksaan jentik di setiap rumah, kemudian. Itu berarti langsung turun ke lapangan ya, teman-teman surveillance ini ya? Turun ke lapangan juga karena kita untuk memastikan adanya penyebaran itu kita harus lihat dulu apakah ada yang kasus serupa ya. Ataupun kasus yang demam tanpa sebab gitu. Jadi kalau misalkan kita dapat kasus DBD ya, kemudian ada jentik ya, kita bisa asumsikan di wilayah itu terdapat penyebaran virus dengue. Tapi kalaupun tidak ada kasus serupa yang kasus DBD, tapi ada kasus panas ya walaupun tanpa sebab. Kasus panas ini 3 orang misalkan ya yang ada di situ, berarti kita bisa asumsikan juga itu terdapat penyebaran di situ dan kita bisa lanjutkan dengan tindakan fogging. Oke, baiklah. Nah, Mas Pur, ini kan kita tahu kalau misalnya beberapa desas-desus mengatakan kalau di Kota Bontang itu udah tinggi nih. Nah, patokannya atau tolak ukurnya itu kenapa dikatakan tinggi, karena apa? Ya, jadi dalam apa namanya kalau kita lihat dari data itu kan ada nilai maksimum dan minimum ya. Jadi kita ambil perbandingan dari 3 tahun sebelumnya. Jadi kita lihat di situ ada pola minimum dan maksimum. Jadi kita lihat kalau misalkan tahun 2016 kasus DBD meningkat di bulan Agustus misalkan. Berarti kalau misalkan di bulan Agustus tahun 2019 ini juga meningkat, berarti nilai maksimumnya dan minimumnya itu bisa kelihatan di situ. Jadi ya, jadi ada pola yang dinamakan pola minimum maksimum seperti itu. Untuk berarti kalau misalnya Kota Bontang sendiri, apakah sudah ada korban yang berjatuhan atau seperti apa? Iya, jadi untuk tahun 2019 ini memang sudah ada ya, sudah ada 3 ya kalau nggak salah itu ada 3. Yang satu di Kelurahan Loktuan, kemudian yang satu lagi di Kelurahan Gunung Elai, kemudian yang satunya di wilayah kerja kami di Tanjung Laut Indah. Tanjung Laut Indah ya? Ini cukup tersebar ya, maksudnya ujung ke ujung ini kayaknya. Jadi polanya itu berubah-berubah, setiap tahunnya berubah-berubah. Kalau dari analisis lingkungan mungkin ya
dipengaruhi iklim mungkin ya. Iklim. Ya, Oke, betul baiklah. sekali. Karena banyak sih sebenarnya yang mempengaruhi, ada mobilitas penduduk juga yang kemudian perilaku masyarakat juga Ya, itu turut menyumbangkan kasus DBD yang meningkat seperti itu. Padahal kalau misalnya kita lihat perilaku masyarakat ini Kota Bontang kalau dilihat di muka itu sudah bersih ya Mas ya? Betul, sudah bersih, tapi pada saat kita turun ya, kita terjun langsung ke lapangan ya, baik itu untuk investigasi kasus DBD ini sendiri maupun untuk kegiatan-kegiatan lain ya, kegiatan puskesmas yang lain, kita bisa melihat langsung di kondisi dari penduduk, yang beberapa warga yang ada di Kota Bontang cukup memprihatinkan ya, terutama yang yang tinggal di kontrakan seperti itu ya. Oke. Terus ini ada kaitannya nggak dengan kalau misalnya kita lihat kan Kota Bontang ini rata-rata pinggirannya ini kan banyak laut, langsung berbatasan dengan laut, banyak wilayah perairannya, berarti wilayah pesisirnya. Berpengaruh atau tidak? Misalnya karena banyak wilayah kita yang berdekatan langsung dengan wilayah pesisir, maka hal ini jadi tinggi seperti itu? Atau kesulitan tidak dengan kan banyak rumah-rumah kayak di Bontang Kuala yang rumah mereka itu di bawahnya ada air, dan itu bisa tidak nyamuk itu berkembang biak di air yang tergenang seperti itu? Ya, sebenarnya yang perlu kita ketahui bahwa nyamuk itu ada yang di Bontang itu, setahu saya ada 3 jenis. Yang seperti yang disebutkan Mas Al tadi, yaitu Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan yang ketiga Culex. Nah, Aedes aegypti ini yang membawa virus dengue ini ternyata lebih suka di penampungan air yang jernih. Penampungan air yang Ya, jernih. jadi kalau bukan hanya di penampungan, tapi kalau ada wadah-wadah bekas ya yang berserakan, kemudian ada air yang tertampung di situ ya, itu juga akan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes sepanjang dia nggak bersentuhan langsung dengan tanah. Ya, jadi kalau beda dengan Culex, kalau Culex ini kan ya seperti yang kita biasa lihat gitu ya, nyamuk Culex ini memang menggigit pada siang dan malam hari. Itu yang agak bening gitu nggak Mas, warna tubuhnya nyamuk gitu? Bukan ya? Iya, dia kalau nyamuk Culex ini yang pasti nggak seperti Aedes ya, yang belang-belang. Ya, belang-belang, jelas sekali kelihatan belangnya mulai dari kakinya sampai ke tubuhnya, sampai ke dekat kepala ya. Itu sangat jelas sekali perbedaannya. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini memang selain suka di tempat yang jernih, dia juga cirinya itu hanya menggigit di pagi dan sore hari. Tapi untuk di Kota Bontang ini ya, saya kurang tahu, mungkin karena iklimnya yang memang sangat panas ya. Jadi sepanjang siang hari itu bisa jadi bisa menggigit. Aktif gitu ya, benar. Kecuali kalau malam hari, saya pernah temukan malam hari memang ada, tapi itu mungkin karena pengaruh hawanya juga mungkin ya. Karena kita kadang-kadang malam hari juga rada-rada panas juga ya. Tapi secara umum sih malam hari nyamuk Aedes aegypti dan albopictus nggak aktif. Nggak menggigit, ya, nggak mencari. Jadi kalau misalkan tadi ya, dari apakah ada pengaruhnya dengan penduduk yang ada di pesisir, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, mau itu di pesisir mau itu di mana. Yang penting dia mampu menjaga di setiap rumahnya itu bebas dari jentik, terutama yang untuk tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes ini. Betul. Jadi kalaupun misalkan ada sampah-sampah di bawah laut, sepanjang itu nggak menampung air bersih ya, karena mungkin kalau nyamuk Aedes ini karena nggak tahan dengan yang air asin gitu ya. Ya, jadi kalau untuk di atas laut saya kira nggak berpengaruh ya. Jadi paling mungkin yang menyebabkan yang tingginya di beberapa pesisir ya, itu yang mungkin
karena masih adanya penampungan yang belum tertutup rapat seperti itu. Berarti rata-rata penyebabnya diindikasi dari itu ya, Iya. dokter ya. Oke, baiklah pemirsa LNG TV, kita sudah mulai banyak membahas tentang DBD ini dan kita masih akan berbicara sampai tuntas untuk DBD. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Dialog Spesial. Waspada demam berdarah. Demam berdarah dengue adalah demam yang diikuti dengan pendarahan di bawah kulit, selaput hidung, dan lambung. Virus dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri berwarna belang hitam dan putih. Gejala awal: demam tinggi, kulit bintik merah, nyeri sendi atau otot, sakit perut, diare, dan muntah. Jika dalam 3 hari tidak turun demam, segera ke dokter. Hanya 1 kali gigitan dapat menularkan virus DBD. Pertolongan pertama, minum air putih sebanyak mungkin. Minum obat penurun panas atau demam, kompres dengan air dingin. Pencegahan penularan 3M: menguras, menutup, dan mengubur. Gunakan pembasmi nyamuk di rumah. Fogging pengasapan lingkungan atau rumah. Ayo, waspada DBD. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen. Tips hemat air.
budayakan hemat air. Pesan ini disampaikan oleh CNQ Departemen. Kembali lagi di Dialog Spesial, masih bersama kami dan kami masih membahas tentang penanggulangan DBD khususnya di Kota Bontang sendiri. Nah, kita kembali bertanya dengan Dr. Rudi. Dr. Rudi, tadi kita sudah menyimak sebelum ini ada iklan tentang DBD sendiri. Ada beberapa gejala-gejala lain ternyata seperti muntah, sakit perut, itu memang terjadi ternyata. Iya, untuk muntah, sakit perut itu juga bisa terjadi. Jadi selain yang tadi saya sebutkan, kenapa bisa muntah, bisa sakit perut, salah satu halnya memang penyakit ini bikin rasa tidak nyaman pada perut. Cuman kalau misalnya ini sudah lebih parah, demam berdarah ini, karena adanya pengembesan cairan ya, betul, bukan hanya terjadi di bawah kulit ya, bintik-bintik merah itu, tapi bisa terjadi juga di pencernaan gitu, misalnya di lambung gitu ya. Jadi kalau yang sudah parah demam berdarah ini sampai mengakibatkan perdarahan di lambung, jadi bisa juga menyebabkan buang air besarnya itu, mohon maaf, berwarna hitam gitu. Karena perdarahan yang di lambung itu bercampur dengan asam lambung. Betul. Kemudian ketika keluar, buang air besar menjadi warnanya itu hitam. Berarti itu salah satu gejala juga ya dok ya? Ya, itu salah satu gejala. Oke. Nah, kita kan biasa juga kalau misalnya lihat iklan itu ada demam yang pelana kuda. Itu maksudnya seperti apa? Jadi demam pelana kuda, kan tadi saya bilang ini demam tinggi mendadak 2 sampai 7 hari. Betul. Nah, tapi di hari pertama sampai hari ke-3 itu demam tinggi, kemudian di hari ke-4 sampai ke-6 turun. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan pelana kuda. Jadi bentuknya dia turun ke bawah. Turun saddleback berbentuk huruf U gitu ya, betul, pelana kuda. Nah, kemudian nanti ketika setelah hari ke-6 naik lagi biasanya. Nah, tapi yang paling berbahaya ini adalah ketika sudah tidak demam. Pas lagi kritis itu adalah di hari ke-4 sampai hari ke-6. Gitu. Nah, ini yang paling sering biasanya kita tenaga kesehatan menekankan pada pasien ataupun keluarga pasien untuk kontrol kembali. Jadi biasanya itu sering terjadi. Hari pertama itu datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian ini kita curiga ini sepertinya demam berdarah kalau dari demamnya ya. Kemudian kita minta tolong hari ketiga untuk datang ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk cek darah, mengecek trombosit. Nah, tapi beberapa dari pasien ini karena di hari ketiga atau keempat itu mulai turun, itu jadi nggak datang lagi untuk cek darah. Padahal saat demam itu turun itu lagi kritis. Itu maksudnya kritis itu artinya tubuh kita tuh kenapa sampai dibilang kritis? Jadi di hari ke-4 sampai ke-6 itu sudah banyak terjadinya pengerembesan. Yang tadi saya bilang itu bocor itu, cairan yang keluar dari pembuluh darah itu. Nah, kalau banyak cairan keluar dari pembuluh darah, otomatis kekurangan cairan di dalam tubuh ini. Kalau misalnya di tubuh ini kekurangan cairan, maka organ-organ penting ya, seperti jantung, seperti otak, seperti ginjal dan lain sebagainya itu akan kekurangan juga nutrisi atau cairan. Nah, di hari ke-4 sampai ke-6 yaitu demam itu turun, tapi ini semua terjadi sebetulnya kebocoran ini lebih parah. Gitu. Jadi ada kasus juga pasien kami yang tidak datang di hari ke-3 ketika kita suruh itu, kemudian di hari ke-5 karena puskesmas ini kan berkoordinasi dengan rumah sakit ya. Ternyata pasien tersebut ada di rumah sakit seperti itu dan kondisinya sudah bisa dibilang shock atau parah. Karena demam berdarah ini sebetulnya ada fase-fasenya sih, ada yang demam berdarah saja, ada juga yang sudah shock gitu. Itu tingkatannya seperti apa saja dok? Jadi tingkatannya itu ada, kalau kita gampangnya itu pertama adalah demam dengi.
itu belum terjadi berdarah. Oh, baru gitu demam ya. aja. Kemudian kalau demam berdarah itu sudah ada bintik merah biasanya. Terus terutama sih dari hasil laboratoriumnya, trombositnya rendah sama HB-nya itu atau sel darah merahnya itu meningkat. Karena kental tadi. Nah, jadi dan hematokrit atau kekentalan darahnya itu meningkat. Nah, itu yang lebih bisa kita bilang itu melihat tingkat bahayanya di situ kalau sudah kental. Nah, itu sudah disebut demam berdarah. Kalau nanti sampai tahap syok, yaitu tekanan darahnya itu mulai sulit untuk teraba, kemudian sudah keringat dingin, lemas, yang tadinya itu masih ketika kekurangan cairan, haus gitu ya, minta minum, ini sudah malas untuk minum bahkan. Oh, oke. Nah, itu masuk ke dalam kategori syok. Syok itu tadi ya, udah yang paling tinggi itu tingkatannya, yang shock itu. Oke, baiklah. Siapa saja yang beresiko terkena DBD? Semua orang sebenarnya beresiko ya. Tapi begini, kalau kita lihat ya, yang sering dari demam berdarah itu menjadi DSS atau demam berdarah yang shock, itu biasanya lebih parah kepada orang-orang yang gendut. Gitu. Berat badannya berlebih, overweight atau obesitas gitu ya. Kenapa dok? Karena jadi ini kalau dibahas jaringan lemak adiposa itu akan membuat lebih sulit untuk mencegah menutupnya. Menutup lubang-lubang tadi nah, itu ya, lubang-lubang itu tadi. Oke, baiklah, hati-hati pemirsa yang memiliki berat badan berlebih ya, ini sebagai salah satu gejala juga. Terus kalau misalnya kita udah tahu nih ya, sebelum kita ke Vaskes, kita udah tahu gejala-gejala kayak ini DBD, ada tidak pertolongan pertama yang bisa kita lakukan kepada penderita DBD? Oke, pertolongan pertama kepada penderita DBD itu yang pertama adalah minum air putih 1,5 sampai 2 liter paling enggak. Kemudian wajib. Iya, wajib. Karena ya caranya itu dengan memberikan air itu tadi seperti yang ya? Seperti analogi ember bocor tadi itu. Jadi harus dapat air. Kemudian bisa minum obat penurun demam ya, atau paracetamol. Kemudian bisa juga kompres. Kompres itu terutama kalau anak-anak bisa bukan hanya di bagian dahi aja, tapi yang ada di lipatan-lipatan ya? Di bagian lehernya, kemudian ketiak, kemudian di lutut juga ya dok ya? Bisa di sela paha gitu juga bisa. Oke, baiklah. Itu tadi pertolongan pertama pada pasien ya. Kalau misalnya nih, bisa tidak ketika kita sudah kena DBD lalu sembuh, terus beberapa tahun kemudian bisa terkena lagi DBD? Oh bisa. Jadi demam berdarah ini nggak cuman sekali, kan ada penyakit seperti apa kita cacar gitu ya, cuman sekali gitu ya. Nah kalau cuma cacar hidup satu kali aja. Betul. Oh ya sudah, alhamdulillah, berarti lagi saya. Jadi kalau misalnya demam berdarah ini macam-macam ya. Waktu itu sih saya dapat kasus yang paling banyak sih 3 kali dia kena demam berdarah. Ya? Iya. Wow. Jadi sebetulnya demam berdarah ini virusnya ada 4. Virus dengue 1, den 2, den 3, den 4 gitu ya. Nah ini kan jenisnya berbeda-beda. Terus setiap orang itu bisa kena lebih dari 1 kali memang. Gitu. Berarti memang harus waspada ya. Terus harus waspada kalau udah kena yang lebih dari sekali. Jadi ketika yang kedua atau yang ketiga, yang keempat itu lebih berpotensi untuk menyebabkan syok. Oke, baik Dokter Rudi. Sepertinya ada telepon masuk nih yang mau bergabung bersama kami. Silahkan. Halo, dengan siapa? Halo. Halo, dengan siapa? Dengan Anto di Tanjung Laut. Mas To. Anto. Oh, Anto di Tanjung Laut. Pak Anto, ada yang mau ditanyakan? Iya, ada. Kalau misalnya kita sudah pernah kena DBD, itu bisa kena lagi ya? Oh iya benar, bertepatan ini kita baru membahas. Oke, ada lagi yang ini ditanyakan? Nah cukup itu aja. Oke, baiklah, terima kasih ya Mas Santo. Iya, makasih. Ada penelpon ya ternyata. Pas ya. Pas ya. Mungkin pas kita lagi bahas, dia nyari sinyal dulu keluar. Jadi nggak tahu kalau kita lagi bahas. Boleh diulangi sekali lagi deh dok, biar Mas Santo bisa dengar. Ya, jadi Mas Santo,
demam berdarah itu bisa lebih dari 1 kali. Ya, nggak seperti penyakit cacar gitu ya. Ini bisa lebih dari 1 kali dan harus lebih hati-hati karena penyakit yang keduanya atau yang ketiganya atau yang keempatnya itu lebih berpotensi untuk mengakibatkan shock atau lebih parah daripada yang pertama kali kena. Jadi nanti ada, kalau di rumah sakit itu ada pemeriksaan namanya serologi IgM dan IgG. IgM itu kita tahu, oh dia lagi sakit demam berdarah nih. Nah, kalau IgM-nya positif ya udah dia saat ini lagi sakit demam berdarah. Tapi kalau IgG-nya positif, berarti dia dulu juga udah pernah. Kalau dua-duanya positif, berarti ini bukan yang pertama kali dia kena demam berdarah, itu lebih hati-hati, gitu. Karena gitu, lebih parah biasanya. Lebih parah malah biasanya. Ketika kita sudah terkena DBD, lalu melakukan proses perawatan, sebenarnya apa saja yang bisa kita konsumsi yang baik untuk mempercepat proses penyembuhan? Oh iya, biasanya apa Mbak Helmi? Jambu gitu ya? Biji. Jambu, sari kurma gitu sari kurma, oke. Jadi kalau intinya sih sebetulnya adalah minum air putih itu ya, atau air lain nggak masalah. Cairan Iya cairan, pokoknya air kelapa nggak masalah ya, 1,5 sampai 2 liter. Kalau misalnya ditambah dengan jambu, jambu ini emang ada studinya di tahun 2017 bahwa jambu ini ada kandungannya trombinol namanya. Itu bisa meningkatkan atau merangsang pembentukan trombosit gitu ya. Itu ya, Jadi tapi jangan juga terlalu banyak. Harus banyak juga diminum air cairannya itu ya. Karena jambu yang terlalu banyak, jambu itu kan sifatnya asam. Betul. Kalau terlalu banyak dia lagi mual gitu, nggak enak, malah bisa jadi kena asam lambung gitu ya. Tapi ya pada wajarnya aja lah. Baik, secukupnya aja. Secukupnya aja. Baik, kita kembali ke Mas AA. Mas AA tadi kita udah ngebahas banyak tentang DBD nih. Sebenarnya tadi Mas AA juga cara mencegahnya kan dengan 4M plus itu ya. Iya, seperti kita tahu kayaknya kalau misalnya 5 atau mungkin 10 tahun yang lalu kita tahunya 3M. Iya, terus sekarang 4M plus. Mungkin boleh dijabarkan apa yang berubah dari dulu yang kita ketahui sama yang sekarang, bedanya apa? Oke, jadi kalau dulu 3M itu ada kata-kata menguburnya. Nah, sekarang kata mengubur itu diganti dengan kata memanfaatkan atau mendaur ulang. Kenapa diganti kata mengubur itu menjadi memanfaatkan atau mendaur ulang itu? Karena mengubur barang-barang bekas itu seperti botol plastik, kaleng bekas itu malah yang ada kita merusak tanah merusak lingkungan pada intinya. Karena barang-barang bekas itu tadi tidak akan terurai. Nah, oleh karena itu sekarang diganti dengan 4M plusnya. Yang pertama kita menguras itu masih sama. Itu sebetulnya tidak cukup dengan hanya menguras saja yang wadah-wadah air itu. Jadi selain menguras itu juga wajib dibersihkan, bak-bak mandi, drum dan lain-lain itu. Benar-benar dicuci bersih gitu. Iya, betul. Hanya dikeluarin aja airnya. Karena kalau cuma dikuras airnya, telur-telurnya yang menempel di dinding-dindingnya itu nggak mati. Baik. Kemudian yang kedua itu kita menutup. Nah, jadi selain itu kita tutup rapat semua wadah air yang berpotensi jadi tempat berkembangbiakan nyamuk Aedes tadi. Nah, yang ketiga ini memanfaatkan atau mendaur ulang. Mendaur ulang tadi ya? Iya, betul. Jadi semua barang bekas, kaleng atau ban bekas yang tidak kira-kira tidak terpakai lagi di rumah itu bisa kita manfaatkan, daur ulang. Atau kalaupun misalnya kita bingung nggak bisa kita manfaatkan atau recycle tadi, dibuang saja ke tempat ini, nanti akan dibawa ke tempat pembuangan akhir buat diolah nanti sama dipilih, ini. Ya, dipilah lagi. Kemudian yang terakhir kita pantau. Ini yang memantau ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi mungkin nanti lebih detailnya sama Mas Purba karena sekarang ada gerakan satu rumah satu kader Jumantik. Itu untuk memantau semua tempat-tempat yang potensial menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes. Plusnya? Plusnya kita bisa pelihara ikan yang bisa makan jentik
nyamuk, contohnya kayak ikan cupang. Oh, ikan cupang. Iya, itu bisa makan jentik. Kemudian kita memakai lotion anti nyamuk. Kemudian kita pasang kawat kasa pada ventilasi, itu biasanya yang ini biasanya rutin, sudah pasti dilakukan. Kemudian yang terakhir kita menaburkan bubuk abate untuk membunuh jentik-jentik nyamuknya itu tadi. Bubuk abate itu sebenarnya kandungannya apa sih, Mas Al? Maksudnya fungsinya itu untuk apa? Jadi abate itu kandungannya termepos. Termepos itu kayak dia fungsinya untuk membunuh nyamuk sebelum dia berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Jadi pada saat dia masih berupa jentik atau larva, itu begitu kita taburkan abate itu dia akan mati. Nah, jadi kalau fogging membunuh nyamuk dewasa, nah abate ini akan membunuh larva atau jentik nyamuk ini. Berarti kita harus merubah mindset masyarakat ya, bahwa ternyata fogging itu bukan yang utama. Iya, tapi betul. Salah satu. Betul. Harus dibarengi dengan pemberian bubuk abate. Iya, jadi 4M+ itu tetap upaya yang paling jitu untuk pencegahan penyakit DBD. Baiklah. Sip. Sekarang karena tadi udah dibahas tentang kader Jumantik, nah sekarang langsung ke Mas Pur nih. Mas Pur, saya ini udah banyak lihat ini beberapa di instansi pemerintah yang memberikan melantik kader Jumantik. Nah, saya mendengar kader Jumantik ya. Ini maksudnya apa? Ada singkatannya mungkin, lalu tugasnya seperti apa? Boleh di... Jadi Jumantik itu panjangannya adalah juru pemantau jentik. Jadi untuk sekarang ini Jumantik itu untuk satu wilayah RT itu kita tugaskan satu orang Jumantik. Namanya kader Jumantik misalnya gitu ya. Jadi tugas dari Jumantik ini ya, dia setiap bulan melakukan pendataan ke rumah-rumah warga ya. Baik itu kontainer maupun di sekeliling rumahnya. Jadi kita sudah menyediakan form ya. Jadi mereka nanti akan mendatangi setiap rumah, akan mendata berapa jumlah drumnya, berapa jumlah baknya, kemudian apakah ada tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk yang lain ya, seperti barang-barang bekas tadi. Nah, itu mereka akan mengisi setelah mereka isi, kemudian setiap bulan akan di-store ke kami ya. Nah, dari situ kita akan mengetahui ABJ atau angka bebas jentik di wilayah RT tersebut. Berarti memang datanya kalau bisa harus jujur ya? Iya, harus jujur, harus jujur. Memang harus jujur betul-betul Jadi kader itu nggak cuman sekedar bertanya aja ke pemilik rumah. Dia harus memantau langsung, kalau perlu masuk ke dalam rumahnya ya. Ngecek benar-benar ya Pak ya. Melihat drumnya, karena kita juga sudah memberikan perlengkapan ya, seperti senter ya, kemudian alat tulis dan sebagainya. Kita membekali supaya kader ini betul-betul memeriksa bagian-bagian yang jarang terpantau oleh pemilik rumah sendiri. Jadi kader Jumantik ini kita latih ya, mana-mana yang harus dipantau. Kemudian setiap 2 kali setahun itu kita lakukan monitoring evaluasi, apa sih yang masih kurang dari kegiatan pemantauan jentik ini. Nah kita kan tadi udah tahu kalau misalnya cara untuk membasmi nyamuk dewasa dengan fogging, terus jentik-jentiknya dengan bubuk abate. Kalau misalnya fogging kan berarti pemerintah ya Pak ya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait dan sudah melakukan kalau di Kota Bontang secara serentak. Untuk abate, masyarakat umum tuh bisa mendapatkannya di mana? Nah, untuk abate sendirinya atau larvasida ini itu ada 2 jenis ya. Kalau untuk yang di kami, yang pertama larvasida yang butiran, seperti yang butiran. Jadi abate itu sebenarnya merek dagang sebenarnya. Ya.
Oh, abatnya adalah nama Ya, merek merek dagang. ya. Oke. Jadi larvasida artinya pembunuh larva gitu ya. Oke. Jadi ada juga yang bentuknya cair. Oh, ada cair juga. Larvasida ya. Jadi dia mereknya Baktif. Mereknya Baktif. Jadi kalau abate ini saya ini kan dulu ya apa namanya? Cara pemakaiannya gitu ya. Cara menggunakannya. Kalau cara pemakaiannya itu untuk apa namanya 100 liter air itu cukup 10 gram. 10 gram. 10 gram ya. Jadi kalau kita menakarnya, kalau untuk masyarakat umum mungkin 1 sendok gitu ya. 1 sendok kita bungkus pakai plastik klip ya. Oh iya. Kemudian di apa namanya diberikan lubang kecil, kemudian dimasukkan langsung ke tempat penampungan air kita. Nah, kalau untuk apa namanya yang cair yang Baktif ini kita teteskan 20 tetes di pinggiran penampungan air, itu 20 tetes untuk 50 liter air. Oh, 50. Nah, kalau untuk kami menyarankan biasanya untuk kader itu kita himbau agar apa namanya pemberian larvasida cair ini untuk jentik yang langsung kelihatan seperti itu ya. Jadi fungsinya langsung membunuh gitu. Betul, jadi bisa terlihat jelas hasilnya ya. 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 Jadi kalau untuk yang butiran ini memang apa namanya dia agak lama apa namanya untuk membunuh jentik karena memang harus menunggu dulu zat-zatnya itu berdifusi menyebar seperti itu. Jadi untuk apa namanya larvasida cair ini memang kami sarankan untuk jentik yang langsung terlihat seperti itu. Oke, baiklah. Wah, luar biasa. Ini ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Semua pertanyaan saya sudah terjawab dengan baik. Mungkin yang terakhir, saya mungkin mau minta masing-masing pesan atau mungkin harapan untuk masyarakat LNGTV atau masyarakat Kota Bontang pada umumnya. Mulai dari Mas Pur dulu. Ya, kalau saya untuk seluruh masyarakat Kota Bontang, sekarang ini kita sudah masuk musim kemarau ya. Sudah beberapa minggu nggak hujan-hujan, jadi ya dan di baru-baru ini juga sudah dilakukan fogging massal 2 siklus ya. Betul. Jadi istilahnya kita sudah melakukan penanggulangan DBD ini dengan apa namanya upaya maksimal lah istilahnya kalau gitu. Nah, setelah musim kemarau ini bisa jadi musim hujan akan datang gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa DBD akan muncul lagi. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu ya kita lakukan upaya pencegahan lebih dini ya, terutama untuk penampungan air kita ya. Kemudian sampah-sampah yang ada di sekitar rumah kita yang nggak usah ke orang lain dulu, ke rumah kita aja dulu sendiri. Ke sekeliling rumah aja kita dulu dilihat apakah ada apa namanya barang-barang bekas yang masih apa namanya menghadap ke atas gitu ya. Akhirnya pada saat hujan turun itu nanti dia akan menampung gitu ya. Karena saya sempat dapatkan apa namanya ada statement dulu waktu saya menghadiri apa namanya satu pertemuan bahwa di kulit kacang pun itu kalau misalkan ada genangan air di situ di atasnya kulit kacang itu bisa ada jentik di situ. Kalau ya bisa. Berarti memang kecil ya jentik itu ya sampai satu atau dua pun jentik itu bisa ada di situ dan itu berpotensi untuk menjadi generasi penerus jadi nyamuk Aedes aegypti. Jadi ya lebih waspada lagi untuk memperhatikan lingkungan sekitar ya. Apa namanya jangan sampai anak-anak kita menjadi korban berikutnya seperti itu ya. Oke, baiklah, terima kasih Mas Pur. Mas Al, boleh pesan atau mungkin harapannya untuk masyarakat Kota Bontang? Ya, jadi untuk semua masyarakat Kota Bontang saya harap ya dengan adanya informasi ini kasus DBD ya besar harapan kami dari pihak puskesmas khususnya kasus DBD ini akan menjadi turun lah. Betul. Karena seperti yang dibilang Mas Purba, ini kita sudah mulai masuk musim kemarau. Setelah musim kemarau pasti akan datang lagi musim hujan. Sekarang 2 aja musim. Iya betul. Jadi
Sama sih, kurang lebih seperti yang dibilang Mas Purba, tetap kita lakukan upaya pencegahan itu. Jadi pada intinya kami dari pihak kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Jadi mulailah dari diri sendiri, dari rumah kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri. Jangan sampai ternyata rumah kita yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk itu tadi. Karena bukan hanya kita sendiri yang akan kena akibatnya, tapi juga tetangga kita. Karena nyamuk DBD ini juga akan terbang ke tempat lain, gitu. Oke, baik, terima kasih Mas A. Terakhir Nurudi, himbauan mungkin sesuatu yang ingin disampaikan? Oke, jadi untuk warga Kota Bontang, saya mohon untuk sebenarnya saya telah melaksanakan beberapa kuesioner atau penelitian ya kepada warga Bontang ini. Saya lihat sebagian besar itu pengetahuannya sudah bagus. Oh, pengetahuannya udah bagus. Pengetahuannya sudah bagus, tapi sayang untuk kesadarannya atau sikapnya dalam mewujudkan 4M+ itu, yang paling penting itu masih sangat kurang. Prakteknya kurang. Kemudian data dari Bontang Utara 1 itu tahun 2017 ada 31 angka kejadian, kemudian 2018 itu ada 81, dan kemudian 2019 baru menginjak bulan Agustus, angka kejadiannya sudah 121. Sementara tahun sebelumnya itu 81. Iya. Ini kan sangat bulan ya, tahun. Belum sampai bulan Desember ya. Betul. Sangat disayangkan padahal pengetahuannya sudah cukup bagus. Jadi yang mau saya sampaikan, jangan kita merasa aman bahwa kita tidak kena DBD, tapi kita lihat aja itu peningkatan angka kejadiannya sudah sangat tinggi. Jangan sampai nanti kita terkena, atau kalau kita merasa aman, jangan sampai membuat tetangga kita terkena gitu ya. Dan kemudian ketika dokter atau petugas kesehatan sudah mencurigai kita kemungkinan DBD, harap dipatuhi untuk terutama hari ketiga itu untuk cek darah. Untuk kembali ya. Setidaknya kalau misalnya cek darah itu normal, alhamdulillah sudah. Tapi kalau misalnya ternyata demam berdarah, maka penanganan akan lebih cepat untuk bisa menyelamatkan. Oke, berarti proses penyembuhannya juga akan lebih cepat nanti Dok ya? Iya, seperti itu. Bagaimana tadi, sudah cukup pesan? Sudah cukup. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Pur, Mas Pur ya, supaya akrab. Terima kasih Mas Pur, terima kasih Mas Al, dan terima kasih Dr. Rudi. Baiklah pemirsa LNG TV, tuntas sudah topik kita malam hari ini di dialog spesial tentang penanggulangan DBD. Untuk pemirsa TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk menjadi kader Jumantik di keluarga masing-masing. Ini biasanya ibu-ibu nih ya. Mari ibu-ibu kita giatkan lagi untuk melakukan kegiatan 4M+. Jadi tidak hanya untuk sadar diri juga, kalau bisa kita giatkan, kita ajak tetangga-tetangga kita untuk bersama-sama menggerakkan kegiatan atau tindakan 4M+ tadi. Baiklah, cukup sekian dialog spesial malam hari ini. Saya pamit undur diri. Mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.